jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa ada temannya yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah mikir Ibu. Masuk semua. Oke, jadi hari ini udah tahu kita mau belajar apa? Belum. Oke, jadi sebelum Ibu kasih tahu kita mau belajar apa pada pagi hari ini, ada yang ingat kemarin kita udah belajar apa? Jadi pada suatu hari ada seorang khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau ini merasa kepanasan. Akhirnya beliau menyuruh pelayannya untuk mengipasi beliau. Nah, lalu pelayannya malah itu tertidur karena kan waktu itu cuacanya sedang panas. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil kipas tersebut dan kemudian kipas tersebut gantian mau mengipasi pelayannya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih dari sikap dan sifat seorang khalifah ini, beliau ini punya sikap apa sih? Tawadu. Iya, benar Kak ya. Kita hari ini mau belajar tawadu. Kenapa? Kenapa dikatakan khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai sikap tawadu? Dari cerita ini tadi, ada yang tahu nggak? Nah, sih dia kan seorang khalifah nih. Dia kepanasan pas pelayan tidur, tapi dia nggak marah, dia justru malah memotivasi balik pelayannya. Itu kenapa kok bisa dibilang sikap tawadu? Karena apa tadi? Kira-kira? Karena harapannya rendah hati, Bu. Iya benar ya. Jadi karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini beliau rendah hati, beliau tidak merasa ada perbedaan di antara baik dia sebagai khalifah maupun seorang pelayan. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi tawadu. Nah, jadi tawadu ini anak-anak berasal dari kata tawadil. Artinya apa? Artinya tanah yang lebih rendah di sekelilingnya. Jadi orang yang tawadu ini mempunyai dua arti. Yang pertama itu menerima kebenaran dari siapapun. Jadi orang tawadu ini tidak memandang orang lain itu dari status sosialnya, baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya sama saja gitu ya. Kemudian yang kedua, pengertian tawadu ini tadi yang pertama kan tawadu ini menerima kebenaran dari siapapun. Nah, yang kedua, tawadu artinya rendahkan saya terhadap sesama. Jadi orang tawadu ini konsep mindset pemikiran dia adalah dia tuh tidak memandang orang lain itu berbeda. Menurut dia segala sesuatu yang dia miliki, kekayaan, prestasi, kecerdasan, itu semuanya hanyalah karunia dari Allah. Kalau kita punya konsep seperti ini, otomatis kita nggak akan memandang orang lain itu rendah. Jadi semua sama aja. Semua harus perlu dihargai ya. Baik itu yang status sosial di atas kita maupun yang di bawah kita, semuanya harus kita hargai. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk tawadu. Bentuk tawadu itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Tahu Ibu. Oke, bentuk tawadu ini di sini ada 4. Yang pertama, tawadu kepada Allah. Apa sih ciri-ciri orang tawadu kepada Allah itu? Ada yang bisa jawab? Jadi tawadu kepada Allah itu ciri-cirinya adalah dia merasa selalu kurang dalam ibadahnya. Nah, dalam artian di sini bukan dia merasa ini sempurna, tapi dia tahu yang harus sempurna hanya Allah, sehingga dia terus berusaha untuk selalu meningkatkan ibadahnya. Itu artinya dia tawadu kepada Allah. Ya. Dan yang kedua itu tawadu kepada Rasulullah. Oke, kalau tadi tawadu kepada Allah itu dia selalu meningkatkan ibadah dia. Nah, kalau tawadu pada Rasulullah itu gimana ciri-cirinya? Kalau kepada Rasulullah dia gimana sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Dia belum merasa puas dengan apa itu ibadah sunnah yang diceritakan oleh Rasulnya. Iya benar ya, cerita sama tadi temannya juga benar. Jadi kalau Rasulullah ini dia selalu ingin meneladani Rasulullah, menjadikan Rasulullah
sebagai role model dia, sebagai suri tauladan dia. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang memiliki akhlak yang sempurna. Oke, yang ketiga, ini tawadu kepada agama. Tadi tawadu kepada Allah, Rasulullah, dan tawadu kepada agama. Nah, kalau tawadu kepada agama ini, anak-anak semuanya, itu adalah kita menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan yang ada dalam agama kita. Jadi kita selalu berusaha nih, apa yang Allah perintahkan dalam agama itu ya kita terapkan, kita lakukan dengan semaksimal mungkin, gitu ya. Kalau Allah butuh sholat, ya kita sholat, ngaji dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu tawadu kepada apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ya benar tawadu kepada sama manusia. Nah, ini yang sering kali kita jumpai. Kita tuh harus bisa bersikap rendah hati kepada sesama, ya. Jangan memandang orang lain itu dari status sosial, dari kekayaan dan lain sebagainya, karena semua itu sama. Yang tua harus dihormati dan yang muda harus disayangi. Oke, jadi itu ada 4 ya bentuk tawadu. Tadi apa aja yang pertama? Yang pertama, orang yang tawadu itu tidak akan rendah derajatnya. Jadi teman-teman semuanya, anak yang ibu sayangi, kita nggak perlu takut untuk memiliki sikap tawadu. Nanti bu, kalau saya jadi orang rendah hati, nanti saya direndah-rendahin loh bu sama teman saya. Gitu. Enggak ya, jadi justru kalau kita bisa bersikap rendah hati, itu kita akan lebih dihargai. Karena teman-teman nih, kalian kalau punya teman yang satu sombong, yang satu rendah hati, lebih suka teman sama yang mana? Ya, jadi yang rendah hati. Nah, yang kedua itu lebih banyak teman. Tadi ya, orang yang tawadu itu dia lebih mudah memiliki banyak teman karena dia mudah bergaul dengan siapapun. Dia nggak memandang orang lain itu dari status sosialnya. Nah, dan yang ketiga, keutamaan dari sikap tawadu adalah derajatnya akan ditinggikan. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada suatu hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tawadu tidak akan bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Oleh sebab itu tawadulah kamu, saya akan meninggikan derajatmu. Nah, Allah udah bilang kalau orang tawadu itu justru harusnya akan ditinggikan derajatnya. Jadi kita nggak perlu takut nih, kalau kita tawadu nanti kita direndahin bunda ya, justru kita harus ditinggikan derajatnya. Oke, dari 3 utama ini udah bisa dipahami belum? Bisa dulu saya. Terus, oke, kita udah belajar pengertian, kemudian bentuk-bentuk, keutamaan, dan yang terakhir adalah hikmah. Hikmah apa sih hikmah tawadu? Ibu mau dengar? Ada yang tahu hikmah tawadu? Oke, jadi hikmah tawadu yang pertama menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Kemudian yang kedua mempererat persaudaraan. Jadi orang yang tawadu itu akan banyak teman sehingga dia lebih mudah menjalin ukhuwah Islamnya. Kemudian yang ketiga itu akan mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hikmah dari tawadu ini. Nah, mengenai anjuran bersikap tawadu. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl. Boleh dibuka Al-Qur'annya. Ayat 53. An-Nahl ayat 53. Coba Laila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi tajurun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu meminta pertolongan.
Ya, makasih Laila. Itu tadi ya anjuran dari isi pertama ini dilakukan oleh Profesor Anwar juga bahwa segala sesuatu yang kita miliki punya dari Allah. Jadi kalau kita tahu konsep ini, kita nggak akan merasa sombong karena nggak ada yang bisa kita sombongin, semuanya itu hanya karunia dan Allah bisa. Oke, ibu punya guys buat kalian. Ada yang bertanya nggak dari materi ini? Nggak ada. Ibu. Kalau semuanya udah paham semua ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, ibu punya kartu. Di sini ibu punya 6 kartu. Nah, di dalam kartu ini udah terdapat pertanyaan seputar yang kita bahas ini. Insya Allah nggak akan melenceng. Dan ibu mau lihat sejauh mana sih kalian tadi memperhatikan dan memahami materi yang sudah kita bahas. Jadi kartunya akan ibu bagi, terus silakan kalian isi kartunya dalam waktu 5 menit. Isinya nggak usah panjang-panjang, intinya aja, nggak apa-apa, nggak harus mirip dengan ini juga nggak apa-apa. Yang penting ibu pengen buat evaluasi ibu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, minggu depan akan diperbaiki lagi ya. Oke, ibu bagi ya kartunya. Mil, kamu siapa namanya? Ya, kamu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu dong. Bareng-bareng kalau sama temennya. Oke, jadi terus semua udah kebagian kartu? Oke, jadi silakan dibuka kartunya, dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab semampunya. Oke, tunggu sekitar 2 menit ya, karena ini pertanyaannya insya Allah nggak yang berat-berat mengenai materi kita hari ini. Jadi kalian mudah banget jawabnya. Jawab aja semampu kalian. Aku pengen lihat sih sejauh mana kalian memahami materi yang kalian ini. Oke, ada yang udah selesai? Mungkin ini jawab dulu kali ya. Oke, jawab aja jawab. Kalau udah silahkan dikumpulkan. Ini tolong dikumpulkan ya kartu-kartunya. Dari teman-temannya. Oke, ini udah selesai. Siap. Oke.